Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rias M. Safir. Saya sebagai moderator tugas kelompok aspek hukum dan jasa konstruksi kelompok H dengan tema pengembangan perumahan. Sebelum saya mulai, saya perkenalkan anggota kelompok saya. eh, ada Muhammad Ifal dan Anhar Darmawan. Eh, oke, kita kita beralih ke rumusan masalah. Pertama, apa itu pengembangan perumahan? Dan kedua, bagaimana tahapan pembangunan perumahan? Ketiga, apa saja hak dan kewajiban pengembangan perumahan? Empat, bagaimana ciri-ciri perumahan yang bersih dan sehat? Saya persilahkan anggota kelompok saya, Anhar Darmawan, untuk menjawab dari rumusan masalah. Baik, saya akan menjelaskan apa itu pengembangan perumahan. Pengembangan perumahan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1974 tentang ketentuan-ketentuan mengenai penyediaan dan pemberian tanah untuk keperluan perluasan tercantum pada pasal 5 ayat 1. Pengertian pengembangan perumahan dan permukiman. Pengembangan perumahan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1974 tentang ketentuan-ketentuan mengenai penyediaan dan pemberian tanah untuk keperluan perusahaan tercantum pada pasal 5 ayat 1, yaitu perusahaan pembangunan perumahan adalah suatu perusahaan yang berusaha dalam bidang pembangunan perumahan dari berbagai jenis dalam jumlah yang besar di atas suatu area tanah yang merupakan suatu lingkungan, permukiman dan kesatuan lingkungan. Permukiman yang dilengkapi dengan prasaran lingkungan dan fasilitas-fasilitas sosial yang diperlukan oleh masyarakat penghuninya. Pengembangan perumahan atau developer adalah instansi atau pelaku usaha yang mengembangkan sebuah area atau kawasan dengan membangun hunian seperti rumah atau apartemen. Pengembangan perumahan bisa dimiliki swasta atau pemerintah. Pengembangan perumahan bertanggung jawab salam pembangunan dari awal sampai akhir. Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang perumahan dan permukiman, perumahan berada dan merupakan bagian dari permukiman. Perumahan adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan prasaran dan saran lingkungan. Pasal 1 ayat 2. Pembangunan perumahan diyakini juga mampu mendorong lebih dari 100 macam kegiatan industri yang berkaitan dengan bidang perumahan dan permukiman. Tahap pembangunan perumahan. Adapun tahapan dari pembangunan perumahan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, tahap perencanaan dan perjanjian atau planning and approval. Melakukan studi kelayanan dan market analysis. Memiliki lokasi site yang sesuai dengan market analysis dengan mempertimbangkan aksesibilitas, kesesuaian land as yang berlaku, membuat site plan sesuai kondisi tanah yang dibidik, dan menyesuaikan perencanaan site sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Membuat desain-desain rumah beserta rencana, saran dan prasarana sesuai pangsa pasar, tren modal saat ini, dan peraturan bangunan yang berlaku. Mengajukan perizinan ke lembaga yang berlaku menyangkut izin pemanfaatan ruang IMB dan izin-izin lainnya. Kedua, tahap pengadaan lahan atau land acquisition. Mengajukan izin pemanfaatan ruang IPR dan IMB ke pemerintah kota, dinas PU. Melibatkan dinas-dinas terkait Bapenda, BPN, DLH, PUPR, kelurahan, kecamatan, dan dinas terkait lain. Setelah developer mendapatkan izin pemanfaatan ruang dan beberapa hal yang harus diperhatikan. 1. Harus membangun dalam waktu maksimal 6 bulan. Tidak boleh dialihkan ke pihak lain. Setelah mendapat izin harus segera didaftarkan ke BPN. Transfer hak atas lahan dari pemilik sebelumnya ke developer untuk mendapatkan hak guna bangunan HGB. Izin pemanfaatan ruang yang sudah didapat tidak boleh ditransfer ke orang lain. Selanjutnya tahap pematangan lahan dan development. Mengolah lahan sesuai kebutuhan perencanaan, bisa datar atau bisa bertingkat. Tingkat seandainya membuat villa di pegunungan. Mempersiapkan perencanaan jaringan dan utilitas yang dibutuhkan. Melakukan subdivision atau petak lahan. Selanjutnya tahan pembangunan construction. Setelah mendapat IMB, izin mendirikan bangunan, maka developer mulai membangun perumahan. Developer dapat mengajukan kredit ke bank berupa kredit konstruksi. Beberapa metode sebagai berikut. Yang pertama, voucher.
Developer mengajukan invoice ke bank untuk nilai konstruksi yang dilakukan. Yang kedua, monthly draw. Developer membayar kredit secara bulanan. Selanjutnya stagas. Developer mendapatkan kredit sesuai tahapan konstruksi. Proyek perumahan skala besar bisa disubkontrakkan ke developer lain. Properti sudah bisa dipasangkan untuk mendapatkan pembeli dan calon pembeli. Bisa mengurus kredit ke pemilihan rumah atau KPR. Rumah mewah dan menengah dengan KPR non subsidi. Rumah sederhana bisa mengajukan KPR bersubsidi. Untuk developer yang menjalankan proyek pemerintah misalnya rusun, maka pembiayaan dari dana pemerintah APBN atau APBD, pembiayaan tercantum di dalam kontrak kerja sama. Pembangunan sarana lingkungan seperti playground, sarana olahraga, sarana ibadah. Selanjutnya tahap post construction, tahap penghunian. Masa maintenance ada masa biasanya 3 bulan untuk penghuni mengajukan complaint ke development ketika ada penyelesaian konstruksi yang kurang baik. Oke, terima kasih Saudara Anhar. Selanjutnya Saudara Ival membacakan materi hak dan kewajiban development. Dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Hak dan kewajiban development. Sebagai pelaku usaha, hak developer diatur dalam pasal 6 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Antara lain, mendapat perlindungan hukum dan tindak konsumen yang beretikat tidak baik, menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan jasa yang diperdagangkan. Hak melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam menyelesaikan hukum sengketa konsumen. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum sengketa konsumen. Hak-hak diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. Kemudian kewajiban developer sesuai dengan pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, ada beberapa kewajiban sebagai pelaku usaha yang perlu dipenuhi, antara lain: 1. Memberikan informasi dengan benar, jujur, dan jelas terkait kondisi serta jaminan barang atau jasa. Juga memberi penjelasan mengenai penggunaan, pemeliharaan, dan perbaikan. Kemudian yang kedua, itikat baik dalam menjalani aktivitas usahanya. 3. Memperlakukan dan melayani konsumen dengan jujur dan benar, serta tak melakukan diskriminasi. 4. Menjamin mutu atau kualitas barang dan jasa yang diperjualbelikan atau diproduksi sesuai dengan ketentuan standar mutu yang berlaku. Kemudian yang kelima, memberi kesempatan bagi konsumen untuk mencoba atau menguji barang atau jasa tertentu dan memberikan jaminan atas barang atau jasa yang diperdagangkan tersebut. 6. Memberi ganti rugi atau kompensasi jika barang atau jasa dimanfaatkan diterima tak sesuai perjanjian. Next. Hak dan tanggung jawab developer dituangkan pada Kode Etik Real Estate Indonesia atau REI yang disebut Sabta Brata. Tanggung jawab dan develop antara lain berisi melaksanakan usaha senantiasa berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian anggota Real Estate Indonesia dalam melaksanakan usahanya senantiasa menjaga keselarasan antara kepentingan pembangunan bangsa dan negara. 3. Menempatkan diri sebagai perusahaan swasta nasional yang bertanggung jawab, menghormati dan menghargai profesi usaha real estate, dan menjunjung tinggi rasa keadilan, kebenaran, dan kejujuran. 4. Senantiasa menjunjung tinggi ADART Real Estate Indonesia serta memegang teguh disiplin dan solidaritas organisasi. 5. Melaksanakan usaha dengan senantiasa saling menghormati, menghargai, dan saling membantu, serta menghindarkan diri dari pesaing yang tidak sehat antara sesama pengusaha. Dan yang terakhir, anggota Real Estate Indonesia dalam melaksanakan usahanya senantiasa memberikan pelayanan pada masyarakat sebaik-baiknya. Next.
Kesehatan perumahan dan lingkungan permukiman adalah kondisi fisik, kimia, dan biologi di dalam rumah, di lingkungan rumah dan perumahan, sehingga memungkinkan penghuni mendapat derajat kesehatan optimal. Persyaratan kesehatan perumahan dan lingkungan permukiman menurut Keputusan Menteri Kesehatan atau Kepmenkes nomor 829/Menkes/SK garing angka Romawi 7/1999 meliputi parameter sebagai berikut. 1. Lokasi. Lokasi tidak terletak pada daerah rawan bencana alam seperti bantaran sungai, aliran lahar, tanah longsor, gelembung tsunami, daerah dan sebagainya. 2. Tidak terletak pada daerah bekas pembangunan akhir atau TPA, sampah atau bekas tambang. 3. Tidak terletak pada daerah rawan kecelakaan dan daerah kebakaran seperti pendaratan penerbangan. 2. Kualitas udara. Kualitas udara di lingkungan perumahan harus bebas dari gangguan gas beracun dan memenuhi syarat baku mutu lingkungan sebagai berikut. Gas H2S dan NH3 secara biologis tidak terdeteksi. Debu dengan diameter kurang dari 10 dan maksimal 150. Gas SO2 maksimum 0,10 ppm. Kemudian debu maksimum 350 mm per meter pangkat 2 per hari. 3. Kebisingan dan getaran. Meliputi kebisingan dianjurkan 45. dBA maksimum 55. B. Tingkat getaran maksimum 10 mm per detik. Kemudian yang keempat, kualitas tanah di daerah perumahan dan permukiman. Kandungan timah hitam maksimum 300 mg per kilogram. 2. Kandungan arsenik total maksimum 100 mg atau per kilogram. Kandungan cadmium maksimum 20 mg per kilogram. Keempat, kandungan benzo pirin maksimum 1 mg per kilogram. Kemudian yang kelima, prasarana dan sarana lingkungan. Memiliki taman bermain untuk anak, sarana rekreasi keluarga dengan konstruksi yang aman dari kecelakaan. Kedua, memiliki saluran drainase yang tidak menjadi tempat perindukan vektor penyakit. Kemudian yang ketiga, memiliki sarana jalan lingkungan dengan ketentuan konstruksi. Jalan tidak mengganggu kesehatan, konstruksi trotoar tidak membahayakan pejalan kaki, dan penyandang cacat jembatan harus memiliki pagar pengaman, lampu penerangan jalan tidak menyilaukan mata. Keempat, tersedia cukup air bersih sepanjang waktu dengan kualitas air yang memenuhi persyaratan kesehatan. 5. Pengelolaan pembuangan tinja dan limbah rumah tangga harus memenuhi persyaratan kesehatan. 6. Pengelolaan pembuangan sampah rumah tangga harus memenuhi persyaratan kesehatan. 7. Memiliki akses terhadap sarana pelayanan kesehatan, komunikasi, tempat kerja, tempat hiburan, tempat pendidikan, kesenian, dan lain sebagainya. 8. Pengaturan instalasi listrik harus menjamin keamanan penghuninya. 9. Tempat pengelolaan makanan atau TPM harus menjamin tidak terjadi kontaminasi makanan yang tidak menimbulkan keracunan. Kemudian yang keenam, faktor penyakit. 1. Indeks lalat harus memenuhi syarat. 2. Indeks jentik nyamuk di bawah 5%. Kemudian yang ketujuh, penghijauan. Pepohonan untuk penghijauan lingkungan pemukiman merupakan pelindung dan juga berfungsi untuk kesejukan, keindahan, dan kelestarian alam. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih dari saudara Muhammad Tifal dan saudara Anhak Darmawan sudah membawakan materi. Jadi kesimpulannya, rumah yang sehat adalah tempat berlindung atau bernaung dan tempat untuk beristirahat sehingga menimbulkan kehidupan yang sempurna, baik fisik, rohani maupun sosial. Rumah tidak hanya berfungsi sebagai tempat beristirahat dan berlindung, tetapi juga sebagai sarana untuk memperbaiki kesehatan,
Sebuah rumah yang sehat harus memenuhi sarana sanitasi rumah, seperti penyediaan air bersih, penggunaan jamban, sarana pembuangan sampah, dan pembuangan air limbah. Ada dua standar rumah sehat, yaitu yang berkaitan dengan kebutuhan kesehatan dan yang berkaitan dengan kegiatan melindungi dan meningkatkan kesehatan. Eh, Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebih mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.